tadi kita sudah ngiterin kandangnya Blian yang lumayan cakep, jadi itu bisa jadi referensi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan aku pengen kandang besi nih, itu ada contohnya tadi. Nanti kita kan akan kasih lihat detailnya tuh di belakang tadi si Jordan sudah ambil footage-nya. Terus kalau mau kayu misalnya kebetulan di rumah nih di rumah ada sisa kayu nih, ada balok gimana, bisa nggak? Bisa banget. Nah, tadi sudah ada contoh kandangnya Blian, tuh cakep banget asli. Itu bertahan dari berapa lama Blian? Itu kandang kayu. Itu kandang kayu itu udah 3 tahun. Udah 3 tahun dan belum rusak loh. Belum, cuman kalah si rayap sih, cuman kan agak panjang itu umurnya gitu. Kalau besi tadi karat ya, kalah di karat ya. Kalau besi itu pakainya yang galvanis, makanya nggak karat gitu. Oh, memang eksklusif. Ya. Jadi kayak itu teman-teman. Jadi itu bisa jadi acuan teman-teman untuk membuat kandang. Jangan sampai gini, ibaratnya kalian itu beli iguana cuman tahunnya dikasih kandang yang ini, kandang lovebird. Nah, koloni. Jadi kalau kalian perlu tahu, iguana tuh kan bisa besar size-nya. Jadi kalian juga perlu kandang yang cukup besar. Karena maka dari itu jadi teman-teman harus komitmennya tuh harus dipaten dulu kalau hewan-hewan monster seperti ini ya Bu ya. Yeah. Jangan sampai karena ngikutin tren, aku pengen ikut tren nih, temanku punya iguana, aku beli tapi nggak dipikirin. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Si iguana ditelantarkan, nggak dirawat, ujung-ujung nggak dijual, embel-embelnya BUC. Nah, ini fenomenanya gitu. Jadi ini sih review kandang sedikit tadi. Terus jadi ini saya mau sedikit tanya-tanya nih teman-teman sama Blian, karena Blian ini kan breeder iguana, dan breeder iguana pasti akan mempelajari dari proses iguana bertelur, dari sebelum bertelur, ngeloknya, terus ketika hamil seperti apa, keluar telurnya seperti apa, sampai metah, sampai gede udah mengalami dan sudah memantau gitu ya Blian. Nah pertanyaannya Bli, yang pertama, tadi kan kita bahas masalah telur itu ketika jatuh di lantai itu kemungkinan bisa pecah. Ya. Nah, Bli pernah nggak ada pengalaman gimana caranya menangani telur itu yang pecah, sedangkan telur itu sebenarnya fertil? Emang nggak bisa ya? Pasti Kalau gagal. udah bisa, pasti gagal. Pasti gagal. Sudah pernah dicoba penanganan atau? Udah. Tetap tak ingkup, tapi tak bersihin. Artinya bukan pecah sih ya, mengalami kebocoran. Bocor. Kalau udah pecah itu kan nggak mungkin ya. Oke. Mengalami kebocoran, dilap pakai alkohol itu udah. Tapi emang sih jamurnya ganas dia jadinya. Iya ya, kalau udah bocor gitu kan ibaratnya bakteri kanan kiri masuk Iya, ya, masuk dia. masuk ke dalam kayak gitu. Pernah nggak Bli coba pakai metode lim? Lim belum pernah. Di lim belum pernah. Oke. Jadi kita saling sharing pengalaman ya. Iya. Berarti Om Yogi udah Enggak, saya belum pernah ternak teman-teman. jadi ini sempat kejadian itu beberapa telur di farm gitu. Di farm itu bocor teman-teman. Jadi ada pilihan, bisa pakai lem kertas. Lem kertas. Itu bisa lem kertas bisa dipakai. Terus bisa dipakai lem Alteco, itu bisa. Sorry nyebut merek ya, cuman itu yang bisa dipakai supaya teman-teman nggak salah. Takutnya dikasih lem G panas pecah malah itu telur. Lem G kan panas banget, tangan aja lumayan. Jadi bisa dicoba mungkin biar nanti di next misalnya ada case atau apa bisa dicoba pakai lem kertas glukol. Nah itu bisa dipakai, tapi dicoba dulu. Kadang kalau itu tadi kata Bian benar, kalau misalkan jamurnya itu lebih ganas tetap kalah. Gitu, tetap kalah gitu. Jadi balik lagi ke kualitas si telurnya itu. Telurnya. Menentukan kualitas telur. Kayak gitu. Terus Bli, ini teman-teman pasti ada pertanyaan. Sebenarnya umur iguana siap untuk kawin itu umur berapa? Apakah mempengaruhi? Size itu juga mempengaruhi? Kalau dari kebiasaan saya di sini, biasanya yang paling berpengaruh itu size ya, bukan umur ya. Umur tuh ya lumayan juga mendukung ya. Biasanya kan standarnya umur 3 tahun bisa di breeding. Tapi kalau size-nya masih di bawah 1 meter, apalagi kalau itu betina, khusus betina sih. Saya nggak mau ngambil risiko, tak biarin dia dulu buang telur sendiri. Resikonya apa? Resikonya nanti nggak bisa nelor. Nggak bisa nelor itu egg beaming atau? Ya, egg beaming. Iya. Iya benar juga sih. Karena persentase
banyaknya jumlah telur di iguana tuh lumayan banyak ya. Iya. Dan kadang gini, beberapa kasus yang pernah tak alamin itu iguananya kecil, telurnya gede loh. Iya. Malah ada yang iguana gede, telurnya kecil. Ada kebalik itu. Nah, yang paling fatal itu yang ini tadi, yang badannya kecil, telurnya gede. Nah, itu yang masalah. Kemungkinan egg gendingnya gede. Ngedennya nggak kuat. Sama sih kalau logikanya kayak manusia, ibaratnya kalau bayinya terlalu besar dalam perut, ketika lahir kemungkinan si induk bisa meninggal. Iya. Si ibu bisa meninggal kayak gitu. Jadi sama sih sebenarnya, makhluk hidup kurang lebih seperti itu. Nah, terus apa namanya? Ketika telur keluar, maksudnya berarti dari tadi size mempengaruhi ya, lebih besar size ya. Lebih besar size. Oke, berarti fix ya teman-teman ya, untuk kawin iguana. Untuk kawin iguana tuh dari size juga mempengaruhi, itu paling mempengaruhi teman-teman. Nah, turun deh. Diambil. Ini iguana kesayangannya anaknya Brian. Ya. Makanya radikal. Iya. Tapi bagus beli, maksudnya anak disetir juga ikut hobi bapak, enak. Yang penting kan nggak aneh-aneh Iya. ya kan. Terus ketika memang telur itu sudah keluar dari induk betina ya beli ya. Baiknya itu telur itu sebenarnya diambil langsung atau gimana? Si telur itu yang udah keluar. Oh, yang telur baru keluar itu. Aku sih biasanya tak tunggu dulu dia, biar sampai lendirnya tuh habis. Biasanya kalau dia nelor pagi, sorenya itu tak ambil dah. Atau nelor sore, malamnya tak ambil gitu. Oke. Jadi biar ini ya, maksudnya biar bagus juga kondisi telurnya, Iya. biar kuat cangkangnya. Lebih kuat cangkang. Karena ada beberapa kasus dan itu divideokan juga di YouTube. Jadi iguana baru keluar telur masuk ingkup, masuk ingkup. Ya Beli pasti itu tahu. Beli pasti tahu udah lihat ya kan, itu komennya di bawah banyak banget yang ngejelasin bahwa sebisa mungkin jangan seperti itu gitu. Sebisa mungkin dibiarkan dulu sejam, 2 jam itu lebih better gitu. Sepertinya dia suka kamu, Ju. Coba ambil. Coba ambil, Ju. Dari aja. Aku yang megang nih. Sini. Oke. Kita sambil sharing sambil pegang si iguana. Nah, terus ini Bu. Berarti better tadi untuk telur itu dibiarin dulu ya, Bia. Jadi jangan langsung diambil. Iya. Langsung diambil supaya kuat juga gitu. Tapi ketika diambil juga dicek juga pakai senter apakah fertil atau enggak. Iya. Nah, ini kita berbicara masalah fertil infertil, Bu. Pernah nggak kasus telur yang memang infertil beli coba ingkup jadi fertil? Pernah. Nggak ke center, dia full itu kondisinya bagus dari luar, makanya aku curiga. Terus setelah di center kuning semua dia, kelihatan kayak telur infertil. Tak ingkup itu ada kurang lebih 35 telur. Jadi semua 30 ekor iguana netas. Ya, ini ilmu baru buat kalian. Ternyata bukan hanya di Gecko. Mungkin teman-teman juga udah lihat video saya dengan Mas dari Reptil Plus Plus. Itu kita bahas masalah telur. Jadi kalau misalnya ada telur yang infertil itu jangan langsung dibuang, teman-teman. Jadi coba di keep dulu. Nah, kalau misalnya udah keluar jamur-jamur ya udah buang. Ya. Tapi ada kalanya memang saya pun pernah coba juga beli itu keluar urat langsung hidup. Iya. Iya, ternyata dan Setelah seminggu. di iguana juga iya. Iya. Ini ya suka buang-buang telur, kalian sudah lihat kerugian kalian berapa. Jadi jangan yang fertil aja langsung di keep ya beli ya. Iya. Jadi yang infertil coba di keep dulu. Kalau infertil dia benyek-benyek ya udah itu selak. Ya, itu selak. Tapi kalau dia sekel Ya, sekel lah itu coba mending di keep dulu. Kadang ada yang telat yang mau pertumbuhan. Ya. Kayak gitu. Berarti kurang lebih sama kayak tortoise atau kura darat. Kalau kura darat itu uratnya malah keluar kurang lebih hampir sebulan berkeluar urat. Oh gitu. Jadi awal-awal kuning full, Oh. lama-lama keluar urat. Nah, Ya, kayak kura darat gitu. kayak gitu. Oh, berarti iguana juga seperti itu teman-teman. Ini jangan dibuang ya. Jangan dibuang, ingat ini beberapa berarti yang pertama kalau kalian nonton tarantula molting jangan dikira mati. Ada ditusuk dibuang nih, padahal itu molting kebalik. Nah itu satu. Terus kedua telur yang infertil kalau bodinya bagus mending di keep dulu. Keep dulu Ya, benar. ya itu. Jadi ini ilmu baru buat kalian ya. Itu terus anaknya seperti apa, Bli? Contoh anaknya ini dia. Ada. Dan hasilnya nggak ada minus sama sekali. Ini Ya ini dia, yang green. anaknya ini, Ya. yang infertil tadi. Yang infertil tadi, anakan pertama. Dan Tumbuhannya paling bagus dan nggak ada minus sama sekali. Malah lebih, maksudnya lebih persentase ada jeleknya tuh lebih yang ke fertil. Iya. Teman-teman ya.
Jadi jangan buang-buang telur invertil teman-teman. kasusnya kalian bakal gagal cuan teman-teman. Tak kira ini tadi dari telur fertil loh. Enggak, yang ini dari invertil. Seminggu baru kelihatan uratnya. Ini kasusnya udah beli alamin berapa kali? 2 kali sih sebenarnya. 2 kali, 2 season. 2 season ya. 2 season. Yang dulu gitu juga, cuma karena dia netesnya agak di bulan ya nelornya di bulan yang sama. Pas cuaca lagi buruk, makanya selamatnya cuma 30% kemarin. Oke. Ngeri. Ini jadi cakep tuh. Jadi dari tadi saya masuk pertama datang ke sini ngelihat kangen, pengen megang iguana babyan lagi. Karena aroma baby iguana itu enak banget, sayur-sayur gitu ya, Bli. Iya. Sayur-sayur enak banget teman-teman. Kalau sudah mulai gede, wah baru tidak terlalu enak. Kalau yang kecil-kecil masih enak. Terus Bli? Ini untuk baby sih biasanya. Better baby itu untuk diadopsi oleh buyer. Itu dari netes usia berapa ya, Bli? Kalau kebanyakan orang sih bilang dari usia 2 minggu ya, karena dia baru mulai makan. Tapi kalau di sini biasanya tak kasih waktu dulu sebulan dia. Sebulan biar benar-benar lancar banget dan badannya udah agak gemuk dia. Baru tak lepas. Oke. Berarti sebulan ya, Iya, kurang sebulan. lebih. Maksud ketika proses itu apa kita temuin si iguana jadi MBD, si iguana jadi tiba-tiba nafsu makan turun atau apa, pernah nggak ngalamin? Ya itu pernah, itu wajar sih ya. Wajar. Oke. Tapi kebanyakan kasusnya karena cadangan makanan itu nggak masuk semua. Ekyoknya ya. Itu mengering di luar, tiba-tiba putus. Nanti mau dia sehat gitu, kelihatan lincah sebelum sebulan itu. Biasanya setelah sebulan itu tiba-tiba mati. Sudden death. Ya. Berarti pemicu utamanya salah satu dari ekyok yang tidak sempurna masuk ke dalam tubuh si iguana. Kurangnya kesabaran untuk menunggu itu masuk. Benar. Tiba-tiba dia langsung dikeluarin dari inkubator ya. Iya. Mengering ya. Benar. Harusnya dibiarin dulu ya, Bli. Harusnya dibiarin dulu. Terus apakah itu berpengaruh juga ke kasus MBD atau hanya sudden death? MBD sih enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti cuma sudden death Ya? ya? Sama pencernaan sih biasa kalau baby. Serangan pencernaan ya? Serangan pencernaan. Oh gitu. Jadi teman-teman misalkan nanti teman-teman nge-breed iguana ketika keluar dari cangkang itu jangan langsung diambil ya teman-teman ya, dibiarin aja dulu di dalam inkubator sampai itu ekyoknya masuk. Nah itu kira-kira karena kalau inkubator itu kan dia itu kedap udara. Itu berapa hari di situ? Maksimal kalau di sini pernah tak 4 hari ya. 4 hari masih aman ya? Masih aman. 4 hari masih aman. Tapi sering buka-buka gitu. Ya, sering buka-buka. Jadi pas sudah ada baby. Soalnya pas mantau itu, buka lagi. Ada wadah gede, kita taruh buka. Oh, udah masuk ekyoknya. Baru keluarin ya. gitu. Oh, itu. Atau jadi masih kelihatan dikit gitu, yang penting nggak panjang gitu. Ya. Jadi itu salah satu secret lah ibaratnya. Nggak semua orang tahu bahwa penyebab besar sudden death salah satunya dari ekyok yang tidak masuk secara sempurna. Ya. Itu teman-teman bisa ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi banyak orang mungkin dikira iguana karena banyak sekarang spesiesnya, gampang beli, ternyata nggak gampang. Iya. Dan gampang kalau gampang ya memang maksudnya ketika kalian memang punya indukan sama-sama proven ya gampang, mereka nelor gitu aja. Cuman proses netasin ketika sudah netas seperti apa itu kan panjang. Iya. Ya, kan? Belum lagi indukannya kan harus dispesialin setelah mereka menetas, terutama betina. Benar. Biasanya penyakitnya apa, Bli? Maksudnya apa yang menyebabkan betina itu akan kenapa gitu setelah biasanya dia kan habis nelor itu kehilangan banyak cairan. Betul. Dia kita kasih air minum, untuk makanannya kasih buah yang paling mengandung mineral lebih banyak ya. Oke. Better apa, Bli, kalau buahnya? Sini pepaya sama semangka sih paling. Semangka akhirnya banyak. Biasanya juga semangka itu info yang saya dapat itu juga bisa membantu meredakan bladder stone. Ya. Katanya sih seperti itu. Katanya cairannya banyak. Tidak menghilangkan 100%, cuma membantu. Sama aja kalian punya bladder stone nggak pernah dijemur dikasih semangka sama aja. Udah mending pensiun kalian semua udah. Jadi kalian ketika ngasih treatment kalian harus juga jemur.
jemur ya beli ya. Iya. Kalian juga kalau nggak jemur kalian lampuin, karena gimana ini mereka ini darah dingin teman-teman, mereka butuh panas untuk metabolisme tubuhnya kayak gitu. Dan dari matahari juga ada kandungan kalau nggak sel darah putih juga yang bagus untuk si hewannya kayak gitu. Terus apalagi ya kasus-kasusnya, biasanya penyakit-penyakit kan paling sering terjadi yang dialamin selama jadi breeder ini, khususnya di baby sampai juvenil lah. Kalau adult biasanya hampir jarang kena penyakit. Iya. Itu apa Bi? Dari baby sampai juvenil? Yang paling sering itu kasus pencernaan ekor kurus itu. Perut gede. Ya, perut gede, ekor kurus. Ekor kurus. Itu yang paling sering. Yang kedua bladder stone, tapi bladder stone tuh ya kalau tahun ini itu nggak ada sih. Tahun lalu pernah ada cuma 1 ekor aja sampai bladder stone. Turunan kah atau makanan? Makanan sih. Makanan. Karena kemarin tuh agak nyampur dia makanannya tuh apa namanya tuh gini-gini kangkungnya tuh batang-batang kangkungnya tuh ikut ketelan. Benar. Jemurnya juga nggak terlalu, kan kandang di sini koloni yang itu memang karakternya lagi satu kurang senang jemur gitu kan. Ada beda-beda ada gitu. Ya benar beda-beda si bibian ini ya. Jadinya ya Akhirnya tapi aman apa sadem? Enggak, aman. Treatmentnya? Udah terkikis. Tak kasih makan rutinnya itu pepaya sama tak kasih reptil oil itu. Nggak apa-apa sih, kita sharing reptil oil ya. Itu reptil oil sih memang sering dipakai sama reptiler, khususnya di pemain tortoise juga. Itu untuk mecah bladder stone, dan itu memang terjadi teman-teman. Saya pernah coba itu reptil oil. Kalau di pepaya ya itu karena kandungan airnya juga banyak, itu membantu juga mendorong si bladder stone. Kadang pakai daun keji beling. Keji beling itu juga bisa teman-teman. Cuma saya nggak pernah pakai. Saya biasanya pakai kalau nggak reptil oil sama buah-buahan. Itu aja. Yang inuan juga pernah saya ngeluarin bladder stone-nya tuh ada sekitar segini lah. Bola itu tenis. Bola tenis itu. Ya ampun, gede banget. Tapi itu coba pakai pepaya aja. Pakai pepaya ya. Itu teman-teman. Jadi jangan panik dulu. Kalau misalnya diraba masih ukuran size kecil, kalian masih ada kesempatan untuk mengeluarkan tanpa operasi. Tapi kalau udah gede banget ya operasi teman-teman. Kalau misalnya nggak gini ya rogoh kocek dikit lah, selamatkan hewan kalian. Itu karena kebanyakan orang-orang maksudnya beli hewan nggak diselamatin hewan. Cuma karena suka-suka ya udah sakit ya udah gitu. Baru tanya ke dokter, mahal nggak jadi. Ya udah itu. Jadi kalian konsekuensinya nih kayak belian ini iguananya banyak terus sakit ya. Belian udah pasti udah siap untuk kos semuanya gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Tapi kalau kebanyakan ya gitu tadi udah datang ke dokter habisnya 800. Belum anestesi belum ini. Ya akhirnya drop. Akhirnya nggak pernah ini lagi kayak gitu. Terus apalagi ya beliau pertanyaan iguana itu mudah nggak sih ternak iguana? Ternak iguana itu kalau di awal sih saya udah pernah mengalami kegagalan juga. Dari indukan mati, telur nggak jadi, udah jadi telur terus nggak netas itu. Sedih sih ya. Bilang sulit juga. Kalau udah ketemu jalannya udah apa namanya itu sama suhu dan kelembapan di sini itu udah sesuai ya, udah bisa kita meramu itu ya jadi gampang gitu. Betul. Jadi gini teman-teman ya, ini saya juga sharing pengalaman. Jadi saya juga berguru sama dulu waktu awal ternak iguana sama beberapa maestro iguana yang ada di Bali. Saya sempat ke rumahnya, jadi beliau ada 3 orang, di Denpasar 2 orang, terus di daerah Gianyar 1 orang. Saya nggak mau sebut nama. Jadi beliau itu ngajarin saya dengan metode inkubator yang beda-beda. Ada yang dia itu inkubatornya pakai mesin, ada inkubatornya di dalam kota aja, ada yang dicuekin, beda-beda gitu. Dan apa namanya? Semua itu saya praktekkan. Tapi gagal. Di situ saya mikir kenapa bisa gagal. Akhirnya saya coba ngeramu inkubator sendiri. Saya buat inkubator sendiri. Malah netas. Itu. Dari sana saya tarik garis besar bahwa kalian kalau misalkan mau buat inkubator untuk mutasin telur, kalian harus pertimbangkan daerah sekitar kalian, kelembaban kalian, rumah kalian, terus suhu rumah kalian. Misalkan panas, berarti kalian nggak cocok inkubator seperti ini. Kalian harus tambahkan air mungkin di bawahnya. Karena substrat pasti lebih cepat kering. Kayak gitu. Misalkan daerah kalian
terlalu lembab, kalian harus seperti ini, substratnya kelembabannya sekian persen gitu. Jadi sebenarnya kalau kelembaban substratnya main feeling ya. Main feeling. Kita nggak bisa ini Nentuin benar-benar. pakai alat pun sebenarnya aku nggak terlalu percaya beli pakai humidity itu nggak terlalu, ya cuman kisi-kisi aja sih gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya misalnya teman-teman ada yang kebelian, ada yang ke rumah saya juga sharing masalah inkubator, kita jelaskan inkubator kita gini, tapi belum tentu rumah kalian bisa. Balik lagi, kalian harus pelajari dari rumah kalian seperti apa, panas seperti apa, kelembabannya apa. Kalau dingin banget kayak bedugul, berarti kalian harus set up inkubatornya, misalnya substratnya kelembabannya jadi segini nih. Kalau misalkan terlalu lembab karena dingin, akhirnya otomatis lebih bawah bisa lebih cepat berjamur. Kayak gitu teman-teman. Jadi pertimbangannya banyak gitu untuk jadi inkubator, buat inkubator itu teman-teman. Jadi nggak jangan diambil dari satu orang aja. Kalian harus, kadang kalian sendiri yang nge-create inkubator kalian malah jadi kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus kalau iguana sendiri kalau dibeli biasanya netasin di range suhu berapa? Di suhu 29 sampai 30. 29 30. Nggak pernah 31? Nggak pernah sih, cuma dia range-nya tuh tak kecilin ya. Kenapa? Apa mau cetak betina? Kalau di gecko kan gitu. Kalau misalnya dingin betina, kalau panas jantan. Kenapa? Alasan? Biar lebih gini sih. Apa tuh? 50-50. Jadi betinanya ada gitu kan, jantannya juga ada. Dulu sempat set sampai 31, 32. Hasil jantan semua. berarti iya, maksudnya emang itu. Dari 1 sampai 10 90% benar? Iya. Iya. Emang dari suhu. Gitu teman-teman. Jadi itu juga berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau sexing tuh biasanya sexing sendiri ya dari baby. Kalau aku pakai center aja. Pakai center. Tapi akuratannya? Akuratannya itu kira-kira masih sih 75% menurutku. Kecuali dia kalau di center pas ketemu emang ini jantan loh. Lihat pasti jantan. Kalau yang belum ada kelihatan garisnya itu biasanya penisnya nggak kelihatan, itu udah bisa betina bisa jantan. Iya. Jadi tetap gambling sih ya. Ya, gambling. Berarti paling bagus itu probing alat ya, karena dicolok. Karena kita tahu kalau jelos masuk jantan, kalau ada ngendat-ngendat sedikit sampai keluar tipis itu biasanya itu betina. Iya, keren. Terus nanti dari kapan sebenarnya nge-breed ini iguana? Breeding iguana itu seriusnya baru 2018. Mainnya dari SMP. Dari kecil teman-teman. Ya ampun. Jadi memang senangnya dari kecil ya. Sama, saya pun dari SMP kenal karena mungkin karena di pasar tuh sering iguana ya mungkin. Kecanduan di situ kali reptil. Karena zaman dulu juga Bearded Dragon di pasaran jarang. Pasti yang dipajang iguana paling sering kan. Soalnya beda banget nih gitu. Iya, keren nih ya. Kayak teman-teman lain gitu. Biasanya burung, kucing nih, reptil nih. Itu suka. Cuman ada kenangan pahit kah dulu awal ke iguana apa enggak? Kenangan pahit tuh hampir nggak ada. Waktu mulai breeding tuh aja. Baru pahit. Iya. Kalau saya dari awal main sudah pahit teman-teman. Iguana baby saya kasih daging sapi. Aduh, itu dulu ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Ya itu almarhum namanya Ciko, saya kasih nama. Itu saya beli di salah satu pasar yang ada di Bali. Itu saya kena lumayan mahal banget kan. Waktu itu belum tahu iguana. Jadi orang-orang sekitar tuh bilang, kok nggak kalah iguana ini? Kok nggak mangap nih kayak di film-film gitu. Nah, prinsipnya kalau galak bisa dikasih daging ya kan. Nah, waktu itu saya masih kecil, masih SMP, nggak ada teman sharing kayak gitu. Nah, saya ikut kasih daging sapi. Seminggu kuning badannya. Saya bawa ke dokter. Dokternya itu dokter yang cuma periksa kucing dan anjing, bukan divisi reptil exotic pet kayak gini teman-teman. Akhirnya kita pasrah. Udah akhirnya tutup usia si Ciko ini, jangan ditiru ya teman-teman. Iguana tidak memakan daging. Oke. Iguana itu herbivore. Full herbivore. Nah, mungkin nanti setelah besar mungkin dia bisa dikasih ampas tahu. Dia mungkin bisa dikasih sedikit glukosa dari nasi, cuman tidak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Tapi intinya semua dia tuh sayur dan buah ya. Itu sayur dan buah teman-teman. Jangan ditiru saya ya. Itu saya salah banget ngasih daging sapi teman-teman, tuh ngawur sih. Itu nyiksa banget. Itu drop berapa lama main reptil, akhirnya diracun lagi sama kakak di Malang, akhirnya sampai hari ini main lagi kayak gitu. Jadi ada kenangan buruknya. Aduh. Terus
kira-kira mau ada project apa nih Bli di Exona? Nah, ayo kira-kira mau ada project apa nih Bli di Exona? Tapi proyek jangka panjang sih. Jangka panjang nggak apa-apa. Belum gini. Ada apa? Mau project ternak Rhino kah? Atau baru albino? aja. Albino iguana. Nanti kalian harus harus cari di sini ya teman-teman ya. Albino iguana Exona. Pasti rawatannya top tier. Ini tadi saya lihat rawatannya oke banget sumpah. Jadi memang beli yang ini memang fokus banget di iguana teman-teman. Dan dari tadi saya lihat kanan kiri berada pada Salvator tidak ada. Hanya ada iguana teman-teman. Mantap sekali. Dan lagi satu Brian, mungkin Brian ada pesan ke teman-teman yang sekarang lebih cenderung, maksudnya mereka itu beli iguana itu nggak kadang ngawur lah gitu loh, maksudnya nggak kita merawatnya benar-benar ya ditawarnya jatuh banget gitu. Pesan untuk teman-teman yang baru main tuh apa Brian? Oke. Pesan untuk pemula ya atau yang baru-baru main iguana. Coba dulu pelajari apa itu iguana sebelum membeli atau memelihara iguana. Cari cara melihat iguana itu sehat atau enggak, dari kualitasnya bersih atau enggak, gimana seorang kiper itu keep iguana secara benar atau enggak gitu. Itu aja yang penting beli iguana yang sehat gitu. Benar, beli iguana yang sehat, beli di orang yang tepat ya. Jangan sampai kalian ketika beli ujung-ujungnya nanya ke Brian. Ya. Beli, ini kenapa iguana saya beli padahal nggak beli di Brian? Ini kok kakinya gini, beli yang harus tanggung jawab Brian. Aduh, itu sering kejadian ya? Sering banget sampai hari ini pun yang seperti itu masih nge-DM saya. Ada. Mas ini kenapa ya? Kadang sugar glider. Mas ini kenapa ya kok gini loh? Belinya di siapa? Coba tanya dia. Gitu. Nah, intinya kayak yang saya bilang, kalau kalian mau cari sesuatu carilah di peternak. Ini garis bawah ya, peternak atau breeder. Terus kedua, cari di orang yang jam terbangnya emang sudah lama. Jadi jangan, maksudnya kalau dibilang orang ternak itu tadi saya bilang ternak semua orang bisa. Iya. Ini kita misalnya orang kaya gitu ya. Wah, beli nih indukan ini bisa kawin, hamil yuk beli. Bisa kok nelor. Gitu. Iya. Cuman perawatan setelah itu kan mereka dia tahu nggak? Nah kayak gitu, jadi panjang jam terbangnya tuh harus panjang. Jadi nggak bisa yang awal-awal udah gitu. Ini bisa kok gini akhirnya ketika sakit dia nggak bisa jawab, ujung-ujungnya kebelian lagi. Akhirnya Brian kerja lagi gambar-gambar rumah gitu kan. Brian, gitu ini kenapa moncong iguana saya begini kok bengkok? Jadi jangan kayak gitulah teman-teman. Jadi carilah di breeder yang tepat, carilah di orang yang jam terbangnya tinggi, yang sudah lama nge-keep iguana. Jadi ketika kalian sharing apapun itu sampai ele-ele sampai akar-akarnya, si breeder atau si seller itu atau kalian dan buyernya tuh jadi tahu gitu. Jadi tahu lebih jelas. Kalian nggak usah bingung lagi, nggak usah takut iguana kalian mati atau apa. Karena kebanyakan yang banyak mati itu rata-rata mereka eksperimen. Iya. Jadi nggak boleh dikasih ini, dia kasih ini. Sedangkan dia nggak nanya. Jadi ibaratnya si seller ini dia udah ini jual gitu aja. Udah bodo amat ini sehat atau enggak, bodo amat lu merawat kayak gimana, yang penting laku gitu. Padahal kita sebagai breeder yang kadang jualin iguana yang kita sayang banget, kita jual tuh kadang nanya kandangnya kayak apa. Iya, betul. Bener. Ternyata belian juga gitu. Harus gitu. Kandangnya kayak apa, situasi rumahmu kayak apa. Kalau ada predator, ya kita langsung kasih solusi dong. Kalau bisa jangan kayak gini, predatornya ke sini gitu kan. Ternyata Brian juga begitu. Ada rulesnya di Exona tuh. Ada rulesnya kan. Terus ada yang juga mau beliin anaknya misalnya. Ini tak mau beliin anaknya umur berapa Bu? Umur 4 tahun. Bener pelihara reptil? Enggak dipakai mainan. Oh, jangan dulu. Iya. Itu banyak. Nah, kemarin ada yang ngechat saya lagi. Ini bukan reptil tapi yang sugar glider. Anak saya anaknya masih umur masih umur ya segitu, masih bulanan balita lah, dipakai mainan supaya ada mainan. Loh, tak bilang serius nih, tak bilang Pak, mending jangan dulu. Kalau misalkan bapak yang pelihara saya masuk akal. Iya. Kalau untuk anak bapak ini dipites ekor aja putus, gitu kan kesiksa gitu loh. Bukan gimana kalau dibilang cuan, kita cuan, kita dapat, cuman yang dosa kita yang ngebang dia, nyawanya kita yang pegang, kita yang bunuh gitu aja gitu. Jadi karena berarti Brian ini basicnya awal emang cinta hewan sih.
Ya, kalau Yes. cuma sekedar cuan nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin nanya umur berapa anaknya, kandangnya kayak apa gitu kan. Iya. Nah, basicnya Karena kayak kelihatan ya orang tua itu agak cuek, dia kelihatan ya. Tak Ya. tanya ya. Iya. Benar-benar itu kasus sering terjadi. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Ini kita tour mini, kita sharing-sharing masalah kandangnya. Teman-teman udah dapat tadi ya model kandang kayak apa, kalian ada bahan apa, kalian bisa pergunakan. Terus kalian sudah tahu penyakit-penyakitnya tentang iguana apa aja, kendala-kendala dari telur apa aja, kenapa iguana bisa mati sudden death. Ini itu rahasia nih, kita kasih tahu. Ini rahasia yang kalian pasti baru tahu teman-teman. Data dari Ekyok tadi. Terus untuk makan yang bagus apa sudah Brian sampaikan tadi. Mungkin Brian ada yang mau disampaikan lagi apa teman-teman? Cukup ya. Kita tunggu teman-teman. Project Albino dari Exona. Ini lokasinya Amin. boleh dikasih tahu kan? Boleh. Nah, di mana lokasinya, Bi? Denpasar Utara, Jalan Suradipa 2. Jalan Suradipa 2 di Ya. Pasar Utara. Enak mencarinya teman-teman. Apalagi di daerah biasanya yang bayar-bayar itu rata-rata dari daerah Denpasar. Iya. Jadi tengah-tengah. Ya. Gampang. Kalian Denpasar bisa Gianyar, cari. Tabanan, Bandung tuh enak sih. Benar banget. Kalian bisa cari belian. Di FB-nya apa? Kanu Exona. Kano. Kanu Rus. Kano. Iya. Banyak sekali Banyak FB-nya. sekali. Aduh. Ini FB istri nggak tahu bagaimana nih. Kano, Kalau IG baru Kanu Exona. Kano Instagramnya Kano Exona nanti kita cantumin ya. Kalau Facebooknya jadi Facebook pribadi sih. sih. Oh jangan ada kalau Jangan. gitu. Ya udah Instagram aja kalau gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja sekian, simple, padat, jelas. Kalau teman-teman ada pertanyaan masalah iguana dan minta kita ketemu lagi meet up, nanti kita bakal ketemu lagi. Asik banget di sharing sama Brian ini. Nanti kita sharing lagi teman-teman, pertanyaan apa yang kalian masih ragu di kepala, misalkan sudah jelas banget, ya udah semoga itu bisa jadi wawasan baru kalian. Dan poinnya adalah kalau mau beli apa-apa harus komitmen. Jangan sampai udah beli baru kalian berpikir. Oke? Itu aja, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terbaru dari kita. Saya Yogi pamit, Jordan pamit, Brian juga pamit. Thank you. Bye.